Halo, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang mengenal demensia. Video presentasi ini digunakan sebagai pengantar dalam kelas edukasi demensia untuk kader kesehatan. Program pengabdian masyarakat ini merupakan kerjasama dari LP3MUNY, Puskesmas Kasihan 1 Bantul, dan Alzheimer Indonesia Chapter DI Yogyakarta. Nah, apa itu demensia? Mari kita berkenal demensia. Nah, demensia itu merupakan istilah yang menggambarkan serangkaian gejala, yaitu kehilangan memori atau ingatan, kesulitan berpikir, dan pemecahan masalah, bahkan masalah dengan bahasa juga. Demensia terjadi ketika otak mengalami kerusakan karena penyakit, seperti penyakit Alzheimer ataupun serangan stroke. Apakah demensia merupakan proses penuaan yang normal? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, sering kita mendengar jangan maklum dengan pikun, karena demensia atau kepikunan itu bukanlah hal yang wajar terjadi pada lansia, dan tidak semua lansia akan mengalami demensia. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan demensia? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, demensia itu bukanlah hal yang normal, tapi diakibatkan oleh penyakit. Dan penyakit yang paling banyak dan paling sering menyebabkan demensia adalah namanya penyakit Alzheimer. Sekitar 60-80% demensia disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Kemudian penyebab kedua adalah demensia vaskular, di mana orang yang mengalami demensia vaskular mengalami gangguan pada peredaran darah atau pembuluh darah di otaknya. Kemudian ada juga bentuk demensia yang lain, yaitu demensia Lewy body, frontotemporal demensia, juga ada Parkinson disease, sama Huntington disease. Kemudian ada juga mixed demensia, di mana demensianya diakibatkan lebih dari satu. Misalnya saja gabungan antara Alzheimer disease dan demensia vaskular. Nah, mengapa seseorang bisa terkena demensia? Penyebab pasti seseorang bisa terkena demensia itu masih belum ditemukan. Namun ada beberapa faktor resiko yang bisa membuat seseorang bisa mengalami demensia. Faktor resiko yang paling utama adalah terkait usia. Demensia ini, terutama Alzheimer disease, itu bisa mengenai usia berapa saja, tidak hanya lansia. Namun, itu sedikit, kejadiannya jarang. Nah, semakin seseorang bertambah usia, maka semakin tinggi pula resikonya untuk terkena demensia. 1 dari 14 orang di atas usia 65 tahun beresiko mengalami demensia. Resiko itu akan meningkat ketika seseorang mencapai usia lebih dari 80 tahun, yaitu 1 dari 6 orang yang berusia di atas 80 tahun bisa mengalami demensia. Kemudian ada juga faktor keturunan. Apabila dalam satu keluarga ada riwayat terkena Alzheimer disease, maka anggota keluarga yang lain atau di keturunan di bawahnya, misalnya anak atau cucunya juga beresiko mengalami demensia, walaupun faktor keturunan ini memegang peranan yang tidak terlalu besar atau presentasinya kecil. Kemudian faktor ketiga adalah faktor lingkungan, di mana dipercaya paparan aluminium atau terpapar aluminium bisa meningkatkan resiko seseorang terkena demensia. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga lebih baik kita mengganti peralatan masak dan peralatan makan kita dengan yang berbahan stainless steel. Kemudian ada faktor yang lain juga. Faktor yang lain ini bisa terkait trauma atau cedera kepala, kemudian ada juga terkait penyakit tidak menular, misalnya saja diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, itu berdasarkan penelitian juga meningkatkan resiko untuk mengalami demensia.
Kemudian gaya hidup yang kurang aktif, merokok, minum alkohol juga meningkatkan risiko untuk terkena demensia. Dan juga manajemen stres yang buruk dan kurang tidur juga bisa meningkatkan risiko untuk seseorang mengalami demensia. Mengapa kita peduli pada demensia? Karena kasus demensia atau jumlah orang dengan demensia atau ODD ini semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya juga kasus penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes mellitus, stroke, kolesterol tinggi, hipertensi. Kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan juga pengaruh gaya hidup yang kurang sehat. Kemudian UHH atau usia harapan hidup di Indonesia juga semakin meningkat, demikian pula di Yogyakarta. Sehingga tentu ke depannya jumlah lansia akan meningkat, usianya semakin panjang, dan ini seperti yang sudah tidak kita diskusikan tadi, bahwa usia di atas 80 tahun, ketika seorang mencapai usia di atas atau lebih dari 80 tahun, maka dia 50% berisiko untuk mengalami demensia. Nah, dari WHO dan Alzheimer Disease International menyatakan bahwa setiap 3 detik satu orang di dunia mengalami demensia, dan jumlahnya ini akan terus meningkat. Diperkirakan ada 10 juta kasus baru setiap tahunnya ya di seluruh dunia untuk demensia. Kemudian untuk di seluruh dunia sendiri pada tahun 2017 jumlah orang dengan demensia sudah mencapai 50 juta orang. Kemudian di Indonesia pada tahun 2016 jumlah orang dengan demensia sudah mencapai 1,2 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2 juta jiwa pada tahun 2030. Mengapa sih kita peduli pada demensia, khususnya kita yang berada atau yang tinggal di Yogyakarta? Karena berdasarkan hasil penelitian oleh Surveymeter, didapatkan bahwa ternyata 20% lansia di DIY mengalami demensia. Namun sayangnya tidak terdiagnosa atau tidak mendapatkan diagnosa yang tepat. Sehingga ODD atau orang dengan demensia ini tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Dan itu bisa menjadi untuk keluarga atau yang merawatnya. Dan hal ini bisa menurunkan kualitas hidup ODD dan keluarga yang merawatnya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang tanda gejala demensia atau Alzheimer, kemudian cara pencegahan dan cara merawat ODD. Baik, terima kasih.